Tes, tes. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk kali ini Ibu mohon maaf tidak bisa langsung mengajar pada pertemuan ke-10 komunikasi kebencanaan dikarenakan di fakultas sedang ada kegiatan ke Malang. Baik, teman-teman, Ibu izin share screen. Nah, ini sebagai video pembelajaran yang bisa teman-teman tonton gitu ya. Materi, Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan komunikasi kebencanaan pada pertemuan ke-10 kelas besar. Baik, pada materi pertemuan ke-10 ini Ibu akan menyampaikan poin topik terkait dengan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Yang kedua, terkait dengan Destana, di mana terjadinya partisipasi masyarakat tanggap bencana. Yang ketiga, pengkajian risiko atau risk assessment. Yang keempat adalah pengelolaan risiko atau risk treatment. Nah, harapannya mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan terkait manajemen resiko bencana. Nah, pada pertemuan kali ini, teman-teman tentunya ah, kita menyambung dari pertemuan sebelumnya terkait dengan mitigasi bencana dan saat ini adalah terkait dengan bagaimana peranan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Mudah-mudahan ini sudah terdengar suaranya dengan jelas gitu ya nanti ya. Baik terkait dengan kerentanan, di mana adalah merupakan faktor, proses, dan kondisi-kondisi fisik, baik fisik, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang mengurangi kemampuan sebuah masyarakat untuk mempersiapkan diri atau menghadapi dampak sebuah ancaman atau bahaya. Nah, namanya juga rentan, artinya bisa dimungkinkan akan terjadi itu indikasi dengan terkait dengan dampak dari sebuah bencana. Yang pertama adalah kerentanannya terkait pendidikan dan juga kesadaran. Yang kedua adalah partisipasi dalam perencanaan, yang ketiga adalah persiapan pribadi, yang keempat partisipasi dalam latihan evakuasi, yang kelima adalah pertolongan pertama, yang keenam adalah bantuan dalam penyelamatan dan pemulihan, yang ketujuh adalah pembangunan ketahanan komunitas. Nah, harapannya dari kerentanan yang terjadi, peran masyarakat dapat menanggulangi bencana terkait 7 poin penting ini tadi. Jadi, masyarakat bisa membantu dalam penanggulangan bencana terkait dengan pendidikan dan juga kesadaran terkait dengan partisipasi dan juga perencanaan sampai dengan poin ke-7. Nah, selanjutnya, bagaimana pengurangan resiko bencana pada masyarakat? Nah, kita ketahui dulu apa itu resiko bencana, gitu ya. Resiko bencana adalah sebuah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan juga gangguan kegiatan pada masyarakat. Nah, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, tentunya cakupan kegiatan ini bisa meliputi terkait dengan yang pertama pengenalan dan pemantauan resiko bencana. Yang kedua, perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Yang ketiga, pengembangan budaya sadar bencana. Yang keempat adalah peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana. Dan yang kelima adalah penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Nah, harapannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ini, tadi dari 1 sampai 5 poin ini diharapkan dapat terimplementasi sehingga terrealisasi pengurangan resiko bencana pada masyarakat.
Selanjutnya adalah implementasi yang didasarkan pada resiko kerentanan. Karena memang yang penting adalah implementasi. Target, tujuan perencanaan itu penting, tetapi untuk implementasi itu sangat diharapkan karena untuk membantu bagaimana realitasnya untuk membantu kerentanan pada resiko bencana. Nah, awalnya adalah kita ketahui resikonya dan juga ancamannya, bagaimana kerentanannya, sehingga tahu kapasitas apa yang harus dilakukan. Nah, penanganan risiko bencana terjadi jika ada kerentanan, maka perlu diminimalisir sehingga kapasitas untuk membangun perlu ditingkatkan. Oleh siapa? Oleh masyarakat itu sendiri yang mengelola kegiatan yang dirancang di dalam atau di dalam melaksanakan dan juga dipantau serta adanya evaluasi bahkan bisa secara sustainable gitu ya, berkelanjutan. Nah, proses di dalam mengatasi kerentanan bencana seperti ini kita contohkan pemahaman dasar dan seleksi masyarakat gitu ya. Terus kemudian membangun jalinan dan hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian dari itu sudah ada hubungan baik gitu ya, pemahamannya sudah cukup baik terkait dengan kerentanan masyarakat, kita pilih siapa-siapa yang memang dia memiliki pemahaman yang bagus terkait dengan kerentanan, membangun jalinan dan hubungan baik dengan masyarakat, gitu ya. Kemudian dilakukan penilaian risiko bencana, partisipasi dan mobilisasi masyarakat. Dari itu, masyarakat yang diajak untuk membantu dalam menangani risiko bencana ini adalah orang yang mau juga turut berpartisipasi, yang memahami apa itu tentang bencana gitu ya, dan mau melakukan mobilisasi tentunya. Dan kemudian selanjutnya adalah dari pembentukan organisasi eh, penanganan risiko bencana tadi atau PRB pada masyarakat, kemudian dilakukan pembelajaran melalui partisipasi dalam penelaahan pengenalan atau mengenalkan gagasan terkait dengan tindakan, kemudian dilakukan perencanaan tindakan penanganan risiko bencana oleh masyarakat, kemudian tindak lanjut dan melatih pemantauan partisipasi dan pengevaluasian yang sedang berjalan. Yang terakhir adalah evaluasi akhir tahun dan perencanaan kembali. Jadi siklusnya bisa berulang. Nah, pengkajian ancaman, teman-teman ya, untuk pengkajian ancaman ini perlu adanya partisipasi sehingga butuh yang namanya dianalisis. Itu ya, analisa. Pengkajian bersama tingkat risiko di masyarakat meliputi kita tahu bahwa biasanya ada persepsi masyarakat atas sebuah risiko, beda-beda persepsinya ya, teman-teman ya. Terus kemudian pemetaan, analisis ancaman, kerentanan, dan pemantauan. Jadi mampu memetakan, menganalisis terkait dengan ancaman dan kerentanan, mengidentifikasi resiko, evaluasi dan penilaian resiko, potensi sumber daya yang tersedia dan mobilisasi sumber daya, analisis dan pelaporan bersama ke komunitas. Nah, jenis ancaman, sifat dan elemen kita buat buat template-nya gitu ya. Jadi kita buat komponen ancaman resikonya seperti apa, asal penyebabnya apa, ada tenaga, tanda, waktu, kecepatan, frekuensi, periode, durasi. Nah, kita isi ini untuk mengetahui tadi dalam mengkaji resiko bencana. Dan kemudian pengajian kerentanannya seperti apa gitu ya. Kita buat juga formnya, bagaimana profil ancamannya, kita beri catatan elemen yang beresiko seperti apa, deskripsi lokasi, elemen berisiko, hubungannya dengan ancaman itu seperti apa, tingkat resiko apakah tinggi, sedang atau rendah, mengapa elemen ini beresiko di lokasi ini, jadi diberi keterangan gitu ya, ini formnya. Nah, pengkajian kemampuan terhadap ancaman gitu ya, masyarakatnya atau tersedia, diperlukan atau justru kekurangan gitu ya.
perangkat pencegahan ancamannya itu tersedia atau enggak, diperlukan atau enggak, kekurangan atau enggak. Perangkat mitigasi ancaman begitu juga tersedia atau enggak, diperlukan atau juga ada kekurangan atau tidak. Nah, ini juga pengkajian kemampuan kerentanan, formnya elemen resiko. Nah, waktu selama terjadi ancaman itu kemampuannya seperti apa? Individunya apakah tersedia gitu kan, diperlukan atau kekurangan dan lain seterusnya. Kesiapan komunitas selama terjadi ancaman apakah tersedia, diperlukan kekurangan dan seterusnya. Rencana pengurangan resiko tujuannya apa, kegiatannya apa, waktunya kapan, sumber dayanya seperti apa, pelaksananya siapa, hasil atau perubahan yang diharapkan. Nah, rencana kontingensinya seperti apa? Kita ada formnya, bagaimana analisis resikonya, skenarionya seperti apa, tindakannya bagaimana, nah, apakah dilakukan peningkatan peringatan dini, evakuasi, lihat terkait dengan tindakan pangan, logistis, medis, komunikasi, analisis kerusakan dan kebutuhan. Nah, sistem yang dibangun itu nantinya seperti apa, etika pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dengan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan indikator keberhasilan yang jelas. Jadi kalau ada dalam kegiatan kerentanan ini semua dilakukan pencatatan, maka akan jelas apa-apa saja yang dibutuhkan dan juga apa saja yang tersedia dan juga tidak tersedia. Kemudian pelaksanaan dan pemantauan program, kita lihat tahapannya, tahapan pelaksanaan, titik pemantauannya, waktu pelaksanaan, pelaku penting. Nah, program penanganan ancaman ini masing-masing diisi sesuai dengan adanya realitas kondisi yang ada. Program peningkatan kemampuannya, program pengurangan kerentanannya, seperti apa. Bisa dilakukan pengisian di dalam form yang tersedia terkait dengan tahapan yang memang dilakukan atau titik pemantauan, waktu atau pentingnya dilakukan pelaku pelakunya siapa atau yang melakukan tindakan itu siapa. Nah, aksi masyarakat perencanaan program dan menformulasikan rencana di mana merencanakan program pengurangan risiko bencana berdasarkan hasil analisis resiko. Yang pertama perlu memformulasikan tujuan dalam meningkatkan kemampuan dan mengurangi kerentanan untuk meningkatkan kemampuan dalam mencegah, memitigasi, menyiapkan diri, bagaimana dengan melihat hasil manfaat dan hasil untuk mengurangi resiko. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan kegiatan yang penting. Yang kedua tadi ya merencanakan kegiatan penting. Yang ketiga mengidentifikasikan dan mencari dukungan finansial. Eh, oleh karena itu perlu menformulasikan rencana kegiatan. Nah, ini adalah contoh merencanakan program, bagaimana persepsi resiko, resiko yang dapat diterima, kemudian program penanganan ancaman, program peningkatan ancaman, dan juga pengurangan kerentanan. Nah, catatan penting kepemilikan dan penugasan komunitas sebagai dasar analisisnya. Nah, selanjutnya ada yang sudah dilakukan yaitu terkait dengan desa tangguh bencana. Nah, cara untuk menangani kerentanan contohnya adalah desa tangguh bencana atau Destana, di mana mengenal situasi dan kondisi masyarakat dan mampu memprediksi kebutuhan untuk penanggulangan bencana. Dalam hal ini terkait dengan desa tangguh bencana tentunya menyusun profil masyarakatnya untuk memahami resiko bencana melalui riset partisipasi tentang informasi historis kebencanaan, ciri-ciri geo atau klimaks fisik, keruangan, tatanan sosiopolitik dan budaya, kegiatan-kegiatan ekonomi kelompok-kelompok rentan. Nah, dalam desa atau kelurahan tangguh bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang telah diberikan pelatihan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya, sehingga mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Nah, desa tangguh bencana atau Destana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Ini didasarkan peraturan pada BNPB nomor 1 tahun 2012. Selanjutnya terdapat 20 indikator desa tangguh bencana menurut peraturan Kementerian BNPB nomor 1 tahun 2012. Yang pertama adalah kebijakan peraturan di desa atau kelompok tentang penanggulangan bencana, gitu ya, rencana penanggulangan bencana, kemudian forum pengurangan risiko bencana, relawan penanggulangan bencana, kerjasama antara pelaku dan wilayah, dana tanggap darurat, dana untuk eh, penanggulangan rawan bencana, kemudian pelatihan untuk pemerintah desa, pelatihan untuk tim relawan, dan pelatihan untuk warga desa sampai dengan pelibatan partisipasi warga desa, pelibatan perempuan dan tim relawan, peta dan kajian risiko, peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian, sistem peringatan dini, pelaksanaan mitigasi struktural secara fisik, pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat, kemudian perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan, pengelolaan sumber daya alam, untuk penanggulangan bencana gitu ya. Terus kemudian perlindungan aset produktif utama dari masyarakat. Nah, apa sih kriteria Destana atau Katana gitu ya? Program Destana atau Katana akan mengacu juga pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan kerangka aksi Hyogo. Destana dibagi menjadi 3 kriteria utama yaitu desa, kelurahan, tangguh bencana utama, madya, dan pratama. Jadi utama, madya, dan pratama. Destana pada tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah desa atau kelurahan yang berpartisipasi dalam program ini ya Destana. Tingkat ini dicirikan dengan ada 6 poin di sini. Yang pertama ada kebijakan yang telah dilegalkan, ya, entah itu berupa perdes atau perangkat hukum setingkat kelurahan. Kemudian ada dokumen perencanaan penanggulangan bencana. Kemudian ada forum penanggulangan perencanaan bencana, penanggulangan sorry, penanggulangan bencana. Kemudian ada tim relawan penanggulangan bencana, kemudian ada upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian resiko, manajemen resiko, pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan. Adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Nah, dari Destana tingkat ini ada tingkat yang menengah. Nah, ini tingkat menengah ada 6 poin juga tadi. Tadi adalah tingkat utama, yang sekarang adalah tingkat madya atau menengah. Adanya kebijakan juga penanggulangan bencana, kemudian ada dokumen perencanaan penanggulangan bencana, ada forum, ya hampir sama ya tingkatnya, tapi ini lebih di bawah desa dan kelurahan, kemudian pengkajian resiko, ada upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan. Sebenarnya hampir sama ya teman-teman ya. Sekarang tingkat yang pratama paling rendah gitu ya, tingkat awal yang dicirikan dengan adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan perencanaan uh, penanggulangan bencana di tingkat desa atau kelurahan, kemudian menyusun dokumen, kemudian membentuk forum penanggulangan rawan bencana, kemudian
upaya untuk membentuk tim relawan, kemudian adanya upaya untuk mengadakan pengkajian resiko, manajemen resiko, dan pengurangan kerentanan. Yang keenam adalah upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tangguh bencana. Nah, kegiatan dalam membangun Destana ini ada 7 hal yang memang penting untuk dilakukan. Yang pertama, pengkajian resiko desa atau kelurahan. Yang kedua, perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan kontingensi desa atau kelurahan. Yang ketiga, pembentukan forum. Yang keempat, peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam penanggulangan bencana, pemanduan penanggulangan rawan bencana, kemudian pelaksanaannya di tingkat kelurahan, pemantauan evaluasi, pelaporan program di tingkat desa dan kelurahan. Nah, di sini ada saya beri tampilannya terkait dengan bagaimana aspeknya penanggulangan rawan bencana, terus kemudian konvensionalnya. Saya berikan contoh satu, komunikasi risiko bencana. Bagaimana terkait data dan informasi yang lebih simetris dan juga kaya informasi, terjadinya pertukaran informasi antara stakeholder secara lebih rinci, kemudian konvensionalnya biasanya terjadi asimetris dan hanya berbasis pendapat ahli serta pengetahuan elit. Komunikasi risiko bersifat top down gitu ya. Dan ini ada aspek-aspek transaksi pengetahuan dan praktek, efisiensi waktu, efisiensi biaya, efektivitas, dan juga legitimasi. Nanti teman-teman bisa baca selanjutnya yang lebih detail gitu ya. Nah, ini ada terkait dengan aspek kesetaraan dan juga keberlanjutan bagaimana penanganan rawan bencana dilakukan kesetaraan adanya harga mati, mungkin saja terjadi juga tingkat distribusi resiko dan kelompok paling rentan sebagai target. Nah, konvensionalnya tentu saja minim visi pada pengurangan kelompok rentan dan tidak mampu mengurangi akar masalah kerentanan. Nah, keberlanjutan harusnya semua unsur tadi dari poin 1 sampai 7 memang bisa dilakukan dengan baik sehingga eh, komunitas mampu meningkatkan kemampuan pengurangan resiko bencana itu sendiri secara sustainable. Nah, pengkajian risiko, risk assessment-nya berdasarkan teori keselamatan kerja, pendapatnya dari Livingstone 2001, di mana eh, resiko pengkajian resiko bencana ini adalah sebuah proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Tujuan dari risk assessment adalah memastikan kontrol resiko dari proses, operasi, atau aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Nah, masih pada pengkajian resiko di mana memang penilaian suatu resiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan. Di mana risk manajemennya yaitu dengan cara untuk mengantisipasi terjadinya resiko-risiko yang bisa mengancam keberhasilan pelaksanaan sebuah proyek teknologi informasi. Salah satu tahapan dalam melakukan risk management adalah risk assessment. Selanjutnya, lanjut terkait dengan pengajian resiko, masih bagaimana penilaian resiko berbeda dengan analisis resiko atau dengan manajemen resiko, akan tetapi antara ketiga hal tersebut terjadi hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Analisis resiko sendiri kegiatannya adalah menganalisis untuk menekankan besar kecilnya suatu resiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gitu ya dan besarnya akibat dari yang ditimbulkan dari bencana. Nah, menilai suatu resiko terdapat standar yang bisa dipakai acuannya, gitu ya, seperti sangat beresiko, segera, secepatnya dibutuhkan tindakan. Kalau risiko yang besar dibutuhkan perhatian dari manajer puncak. Kemudian risiko sedang dibutuhkan sebuah tindakan agar resiko berkurang. Tindakan ini ya, sorry ya, tindakan, tindakan.
Dan kemudian resiko rendah masih bisa ditoleransi. Terdapat 6 fokus dan tipe penilaian resiko, yaitu risiko keselamatan, risiko kesehatan, risiko lingkungan, risiko kesejahteraan, dan juga risiko keuangan. Nah, manajemen resiko di sini lebih kita melihat pada the culture, process, and structure they are direct toward the effective management of potential opportunity and adverse effect. Panduan untuk manajemen resiko terdapat dalam ISO 31.000 yang terdiri dari 5 aktivitas kunci. Yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi, yang kedua menunjukkan konteks, yang ketiga penilaian resiko, yang keempat pengendalian resiko, dan yang kelima adalah monitor dan review. Nah, 5 langkah untuk melakukan risk assessment dapat diikuti untuk memastikan risk assessment yang dibuat benar. Dengan 5 langkah, yaitu mengidentifikasi bahaya pada step pertama, step kedua yaitu tentukan siapa yang mungkin terkena bahaya dan bagaimana. Yang ketiga, step ketiga adalah evaluasi resiko dan buat keputusan berdasarkan pengukuran pengendalian. Step yang keempat adalah catat temuan Anda. Yang kelima adalah tinjau kembali penilaian Anda dan update ketika diperlukan. Nah, dalam pengelolaan resiko, apa yang dimaksud dengan risk treatment atau pengelolaan resiko, gitu ya. Nah, risk treatment umumnya melibatkan pemilihan dan pelaksanaan satu atau lebih tindakan pengendalian resiko atau penyempurnaan terhadap kontrol yang ada. Pemilihan opsi kontrol harus dilakukan dengan menggunakan model hierarki kontrol. Nah, pada treatment ini, tahap ini adalah tahap pemulihan apakah risiko dapat diterima atau ditolak. Apabila risiko diterima, maka ditinjau terlebih dahulu eh, terlebih lagi penanganan yang lebih dalam. Jadi ditinjau lagi lebih dalam penanganannya, sedangkan apabila resiko ditolak, maka dipertimbangkan apakah akan memunculkan resiko baru, gitu ya, resiko yang baru atau tidak. Nah, selanjutnya ada beberapa alternatif bisa dipertimbangkan untuk digunakan dalam pengelolaan resiko atau risk treatment-nya. Yang pertama membagi resiko, jadi sharing, gitu ya, mengurangi konsekuensi atau risk sharing atau mengurangi likelihood-nya, gitu ya. Yang ketiga adalah menghindari risiko atau membatalkan aktivitas yang berisiko tinggi atau risk eh, avoid avoidment, ya. Menghindari risiko atau membatalkan aktivitas, sorry, salah typo ini ya. Aktivitas aktivitas yang berisiko tinggi atau risk avoidance. Yang keempat adalah menerima risiko atau risk acceptance, sorry. Nah, selanjutnya terkait dengan pengelolaan resiko di mana perlu adanya teknik pemulihan trauma atau trauma healing pasca bencana, di mana dinamika secara psikis dan upaya penanganan diri dalam menghadapi trauma bisa dilakukan dengan langkah-langkah seperti yang pertama yaitu peserta menyimak brainstorming dinamika psikis dan upaya penanganan diri menghadapi trauma. Yang kedua adalah peserta menyimak paparan. Yang ketiga ada narasumber dan peserta melakukan tanya jawab mengenai dinamika psikis dan upaya penanganan diri menghadapi trauma. Yang keempat, peserta mengikuti aktivitas-aktivitas. Yang kelima, narasumber melakukan penguatan dinamika psikis dan upaya penenangan diri menghadapi trauma bagi si yang terdampak bencana. Nah, dari beberapa komponen dalam diri manusia yang pengaruhi dan membentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari, nah realitas ini tentunya berkaitan dengan dinamika psikologi, pendapatnya Walgito. Nah, di mana pada
Terjadinya bencana tentu saja manusia yang memiliki beberapa komponen dalam kehidupan dan perilakunya sehari-hari di sini terkait dengan ada tiga poin, yaitu terkait dengan komponen kognitif, kemudian komponen afektif, dan komponen konatif atau behavior. Nah, komponen kognitif meliputi eh, komponen atau perseptual, yaitu merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan juga keyakinan. Jadi meliputi pengetahuan, pandangan, dan juga keyakinan yang mana berhubungan dengan seseorang mempersepsikan sesuatu atau terhadap persepsi terhadap sebuah objek, perilaku, atau kejadian yang sedang dialami. Nah, yang kedua terkait dengan komponen afektif atau komponen emosional, di mana komponen ini berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek perilaku. Nah, yang ketiga adalah komponen konatif, di mana komponen ini merupakan sebuah perilaku atau action komponen gitu ya. Komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek. Nah, komponen ini memungkinkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku, dan komponen ini juga menunjukkan bagaimana perilaku manusia terhadap lingkungan sekitar. Jadi seperti juga eh, efek dasar komunikasi adalah komponen kognitif, afektif, dan juga konatif atau behavior. Demikian teman-teman untuk pembahasan pertemuan kelas besar komunikasi kebencanaan pada pertemuan ke-10. Eh, Terima kasih, selamat menyimak video ini dan juga membaca materinya saya sediakan di dalam lead. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.